Puji nama Tuhan, Shalom. Kita jumpa lagi untuk kita belajar akan kebenaran firman Allah. Saudara terkasih, kita akan belajar bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan. Yang seringkali kita dapati, kita boleh belajar di dalam kehidupan kita dan menjadi gaya hidup kita. Kita menantikan Tuhan. Di dalam kehidupan kita hari-hari memang kita sering menantikan dan kita berharap akan sesuatu. Kita berharap akan berlalunya musibah, PPKM segera terbuka, ternyata ya tidak terbuka. COVID segera berlalu, tetapi ternyata ya COVID tidak segera berlalu. Bahkan semakin ganas dan semakin terus berkembang variasinya, ya. Timbul variasi-variasi baru. Ya, jadi mari kita belajar menantikan. Memang dunia ajarkan menantikan itu suatu tindakan yang menjemukan, yang membosankan, dan banyak berdampak yang sangat menjengkelkan. Ya, dampaknya adalah seringkali kita menyalahkan orang lain karena kita sudah menunggu lama, membuat kita emosi, membuat kita jengkel, membuat kita marah. Ujung-ujungnya kita menyalahkan orang lain. Kita mencari kambing hitam dan menyalahkan orang. Permasalahannya hanya karena pergeseran waktu, ya. Seharusnya kita tepat waktu, tetapi kita molor waktunya, atau tidak sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, atau kita sudah menunggu terlalu lama, atau kita menunggu agak lama. Seringkali kita menjadi marah dan kita jengkel. Itu adalah budaya yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Bahkan kalau di dunia bisnis kita juga sering terjadi hal-hal itu. Bahkan di dalam pertemanan, dalam pergaulan, bermasyarakat, di dalam gereja, dimanapun, pada saat orang menunggu, seringkali kita menyalahkan orang lain. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan di dalam kemarahan, dikatakan orang marah itu tidak melakukan kebenaran sama sekali. Di dalam menanti-nanti atau menunggu seseorang atau menunggu sesuatu, kita bisa kita bisa melakukan tidak kebenaran di dalam hidup kita, yaitu efek dari kita marah. Karena di dalam kemarahan tidak ada kebenaran, jadi kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi mari kita belajar menantikan Tuhan seperti yang Alkitab katakan, yang Alkitab ajarkan, seperti Mazmur Daud ajarkan, ya. Di dalam Mazmur Daud ayat 7 pasal 37 dikatakan, Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang-orang yang melakukan tipu daya. Pertama, kita diajarkan untuk belajar berdiam diri, tidak gampang merespon terhadap sesuatu yang membuat kita iri hati, membuat kita dengki, membuat kita sakit hati. Kita belajar untuk diam diri, tidak marah, ya. Berdiam diri memiliki arti seperti menjadi bisu. Dengan kata lain, berdiam diri itu kita tidak meresponi tindakan orang-orang yang memfitnah kita, mengolok-olok kita, kalau sekarang itu nama baik kita dijelekkan, ya, dijatuhkan, dicemarkan, mencemarkan nama baik, pencemaran nama baik kalau sekarang lagi rame. Sedikit-sedikit pencemaran nama baik masuk ranah hukum, ya. Jadi firman Tuhan ajarkan untuk kita belajar diam. Yang kedua dikatakan di sini adalah nantikanlah Dia, ya. Nantikanlah Tuhan. Jadi kita mau belajar, yang menjadi poin dan pada saat ini adalah kita belajar menantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Menantikan di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, mempunyai arti menunggu, atau menunggu kedatangan seorang, atau menunggu sesuatu yang akan datang. Ya, jadi menantikan mempunyai arti menunggu atau menunggu sesuatu yang akan datang. Menantikan Tuhan sama dengan menunggu Tuhan, ya. Seringkali menunggu Tuhan ini orang membingungkan, apa yang ditunggu Tuhan? Ya. Kedatangan Tuhan
seringkali kita dengar kedatangan Tuhan itu sudah dari Alkitab ditulis, sudah bercerita tentang kedatangan Tuhan. Tetapi sampai sekarang tidak datang-datang, bahkan menjadi cemoohan orang ya. Tapi Tuhan katakan untuk tetap sabar menantikan kedatangan Tuhan ya. Karena Tuhan itu ya dan pasti. Menantikan Tuhan di dalam Alkitab, yang dikatakan menantikan Tuhan diambil dari bahasa Ibrani. Ada 4 kata yang di sana dikatakan hafal, dan cakaka, nutsal ya. Jadi ada 4 kata yang dari bahasa Ibrani yang memiliki arti sangat mirip, atau berharap, mencari, mengharapkan ya. Itu adalah kata dari arti dari bahasa Ibraninya dari menantikan Tuhan ya. Jadi banyak kata tetapi memiliki inti kata yang sama, yaitu menantikan atau berharap dengan sungguh-sungguh, berharap dengan sabar, berharap segenap hati. Jadi banyak sekali memiliki arti yang intinya dalam bahasa Indonesia gampang sekali, yaitu kita berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menantikan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita bisa belajar dari sini. Ya, menantikan Tuhan adalah memiliki satu arti kita berharap atau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun masalahmu, apapun problema yang engkau hadapi saat ini, tetapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan memperoleh pertolongan, memperoleh jawaban dari semuanya. Kita tidak akan memiliki arti yang sama seperti dunia. Kita tidak akan menjadi orang yang menyalahkan orang pada saat kita menantikan Tuhan. Ya. Kita tidak menyalahkan orang atau kita menjadi marah, karena di sini katakan jangan marah. Jadi dampak yang dihasilkan antara pengertian menantikan di dalam dunia sama menantikan Tuhan sangat jauh berbeda. Ya, perbedaan yang sangat signifikan. Manfaat dari, kalau kita lihat manfaat dari menantikan Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat 5 itu adalah Allah penyelamat. Mazmur 145 ayat 15 sampai 16 dikatakan Allah memberi kehidupan kepada setiap makhluk hidup. Jadi Allah itu memberi setiap makhluk yang hidup di dunia itu, dengan kata lain memberi makan, mencukupi kebutuhan mereka. Itu Allah yang luar biasa. Maka kita nggak salah kalau kita menanti-nantikan Tuhan di dalam pengharapan kita, karena Dia powerful, Dia sangat berkuasa, Dia maha kuasa, pencipta kalik langit dan bumi, ya, sangat luar biasa. Di dalam Mazmur 33 ayat 20 juga Allah itu perlindunganku. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kalau kita berharap kepada Tuhan untuk sesuatu perlindungan di dalam keadaan pandemi saat ini, mungkin keadaan-keadaan yang lainnya, Allah menjadi perlindungan kita. Kita nggak salah berharap, kita tidak salah menantikan Tuhan atau berharap menantikan belas kasih Tuhan. Jadi kita tidak salah, karena Allah adalah perlindungan kita. Kembali, sekarang bagaimana kita menantikan Tuhan? Bagaimana sikap kita pada saat kita menantikan Tuhan? Kita menantikan Tuhan dengan cara tenang, ya, dengan pengharapan yang sungguh-sungguh. Di dalam Mazmur 130 ayat 6, Allah itu, kita menantikan Tuhan dengan pengharapan, dengan kesungguhan hati, segenap jiwa kita. Terus di dalam hati tenang, Mazmur 62 ayat 1, kita hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi dengan dekat kita memiliki ketenangan. Di dalam Petrus juga dikatakan, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Dalam doa kita itu kita bisa berharap, kita berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa menantikan Tuhan, menantikan jawaban Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, menantikan belas kasih yang Tuhan berikan. Ya. Di dalam firman Allah sangat jelas sekali bahwa Allah juga menjadi perlindungan kita. Menantikan Tuhan karena Allah itu sumber kasih karunia. Jadi kita, tujuan kita, arah pandang kita
memandang kepada Tuhan, senantiasa memandang Tuhan, tidak salah. Karena dia adalah Allah sumber kasih karunia yang akan menolong kita, memberikan pertolongan kita, melindungi kita. Di saat apapun situasi kondisimu, pada saat engkau berharap dan engkau mengandalkan Tuhan, maka engkau diberkati Tuhan. Itu janji Tuhan. Yeremia juga katakan 17 ayat 7-8, barang siapa mengandalkan Tuhan, maka dia akan diberkati. Bahkan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air yang tidak akan pernah kering daunnya, ya. Tidak mengalami terik panas matahari. Ya, jadi ada satu janji Tuhan yang sangat luar biasa kalau kita senantiasa memandang Tuhan dan mengandalkan Tuhan, senantiasa berharap kepada Tuhan. Seperti seorang hamba menantikan, senantiasa melihat tangan tuannya, menantikan belas kasihnya. Jadi ada satu harapan. Seperti seekor anjing juga, kalau pernah dikatakan proskeneo, arti dari penyembahan itu, dia memandang terus tangan tuannya, mencium tangan tuannya, dengan satu harapan memperoleh belas kasihan juga, ya. Sekiranya Tuhan memberikan makanan, memberikan sesuatu berkat, memberikan kehidupan. Seorang hamba juga menantikan pertolongan dari tuannya, ya, belas kasih dari tuannya. Hati tenang, mengharap sungguh-sungguh. Yang ketiga, dengan sabar. Sabar ini bagian dari kasih. Sabar itu adalah dalam pengertian tahan menderita dalam waktu yang lama. Mengharap itu membutuhkan proses. Pengharapan itu satu proses, satu kejadian yang membutuhkan waktu, dan itu juga membutuhkan kesabaran, ya. Berharap tidak langsung, minta langsung bim salah bim jadi, abrakadabra jadi, gitu enggak. Tetapi ada satu proses di dalam kita berharap dalam Tuhan. Ada satu waktu yang harus kita tempuh, ya. Dengan berharap kepada firman-Nya. Berharap kepada firman-Nya di dalam Mazmur 136 ayat 5 dikatakan gitu. Senantiasa menanti-nantikan firman-Nya. Di dalam pengharapan kita senantiasa kita menantikan firman Tuhan. Tuhan berbicara apa dengan firman-Nya? Tuhan, kehendak-Mu apa terhadap hidupku melalui firman-Mu? Jadi menantikan Tuhan, menantikan firman-Nya, Tuhan berbicara dengan kita. Tuhan menaruh kehendak-Nya dalam hati kita. Tuhan menaruh pikirannya dalam pikiran kita, sehingga kita boleh berjalan seiring dengan Tuhan. Menantikan Tuhan, kita tidak berjalan sendirian, tetapi berjalan seiring dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pikiran kita, kehendak kita, kemauan kita sama dengan kehendak Tuhan. Tujuan menantikan Tuhan itu, sehingga kita bisa sama-sama berjalan, sama-sama mengenal hati Tuhan, kehendak Tuhan sesungguhnya di dalam hidup kita. Itu adalah menantikan Tuhan, dan bagaimana kita bersikap, bagaimana cara kita menantikan Tuhan. Keuntungan. Apa sih keuntungannya kalau kita menantikan Tuhan? Kalau kita lihat, saya sudah ke gereja, saya sudah melayani, saya sudah berdoa, saya sudah lakukan banyak hal, kegiatan, aktivitas gerejani, bahkan segala aktivitas religius yang sudah ada, bahkan yang ditentukan, ditetapkan oleh gereja. Apa untungnya? Ya, seringkali kita ada perhitungan, ya. Tetapi mari malam hari ini kita lihat apa firman Tuhan katakan, apa janji Tuhan di dalam hidup kita apabila kita menanti-nantikan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Saat engkau menanti-nantikan Tuhan, saat engkau berharap kepada Tuhan, saat engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan mengalami kebaikan Tuhan. Luar biasa. Yang mengasihi kebaikan, sumber dari segala sumber kebaikan itu Allah. Itu diberikan kepada kita. Segala kebaikan yang bisa Allah perbuat itu untuk kita. Dia melanjutkan kasih karunia-Nya. Dia sudah memberikan kebaikannya melalui mati di atas kayu salib. Bahkan sekarang saat kita menanti-nantikan Dia,
kita akan mengalami kebaikan-kebaikan yang lain yang Tuhan kehendaki. Kedua, keuntungan kita mendapatkan pada saat kita menantikan Tuhan, tidak akan malu. Di dalam Mazmur 25 ayat 3 dikatakan tidak akan malu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya. Dikatakan juga tidak akan dipermalukan orang yang percaya kepada Yesus. Tidak akan malu. Apapun perkataanmu sejalan dengan perkataan Tuhan, engkau tidak akan malu. Saat engkau memberitakan, mengatakan kebenaran firman Tuhan, engkau sampaikan, engkau nyatakan orang ini sembuh, orang ini diampuni dosanya, mungkin gitu ya. Mungkin engkau mengatakan engkau diberkati, dan engkau tidak akan pernah malu. Karena apa yang engkau katakan itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena engkau menanti-nantikan Tuhan juga dan berharap kepada Tuhan. Kalau kita berharap, kita akan dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita berharap, kita akan diberkati, dan setiap pikiran perkataan kita juga diberkati. Dan kita tidak akan dipermalukan. Seperti Daud, Tuhan jaga lidah dan bibirku. Jadi kita tidak akan mengalami salah ngomong, dalam artian gini ya. Dapat kekuatan baru. Masa pandemik ini banyak orang letih lesu, baik mentalnya, baik fisiknya, jiwanya lelah, jiwanya letih karena pandemi yang ada. Dikatakan kalau kita berharap, kalau kita menantikan Tuhan, Yesaya katakan, Yesaya 40 ayat 31 katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan memperoleh kekuatan yang baru. Kekuatan kita diperbaharui, keletihan baik jiwa kita, mental kita akan dipulihkan dengan kekuatan yang baru. Kalau boleh dikatakan saat pandemi ini adalah badai kehidupan, maka Tuhan katakan kita akan menerobos badai itu. Kita akan berada di sentralnya dan kita akan melayang dengan kekuatan sayap yang Tuhan berikan. Kita akan dapat mengatasi badai yang ada dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan kekuatan sayap Raja Wali pada saat burung Raja Wali. Tapi kalau kita memperoleh kekuatan Tuhan. Kalau engkau berharap, engkau menantikan Tuhan, engkau semakin intim dengan Tuhan, senantiasa melekat kepada Tuhan, maka engkau akan memperoleh kekuatan baru, memperoleh semangat baru, tidak letih, tidak lelah pada saat engkau berlari maupun engkau berjalan. Yang terakhir di dalam Mazmur 37 juga dikatakan, 37 ayat 9, sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ada janji berkat yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang menantikan Tuhan, yang senantiasa berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, senantiasa memandang Tuhan. Ada kesempatan untuk mewarisi negeri ini. Kita bukan menjadi orang yang terbuang, tetapi kita akan diberkati di dalam kehidupan kita saat ini. Jadi pengharapan kita bukan hanya untuk setelah kita masuk surga, kita memperoleh upahnya. Ternyata Tuhan memberikan juga berkatnya di saat kita masih ada di bumi, yaitu mewarisi negeri ini. Kita bisa menjadi penolong bagi negeri ini melalui doa-doa kita, melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, melalui persekutuan yang kita jalin sesamanya untuk membangun, saling menolong, tolong-menolong. Kita bisa membangun negeri ini, kita bisa memperoleh negeri ini. Kita boleh berkuasa di negeri, ya dimanapun yang Tuhan taruh kita ada. Kita bisa mendatangkan kesejahteraan. Ya, sangat luar biasa janji Tuhan, sangat luar biasa firman Tuhan yang pada malam hari ini. Nantikanlah Tuhan, engkau tidak akan malu. Nantikanlah Tuhan, engkau tidak akan lelah, engkau tidak akan letih, tetapi engkau memperoleh kekuatan yang baru. Nantikanlah Tuhan, engkau akan mengalami kebaikan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, rahmat-Mu Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa menanti-nantikan Engkau Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan dan berharap kepada Engkau. Memang dunia semakin hari semakin kacau Tuhan. Keadaan semakin tidak bisa diharapkan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi esok, tetapi yang kami tahu bahwa Engkau Allah yang berkuasa dan berdaulat atas setiap kehidupan kami. Berkati setiap kami, berkati setiap orang yang mendengar, berkati
semuanya Tuhan di dalam nama-Mu yang kudus. Kami percaya, kami berharap hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.